Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Video training ini adalah video serial yang saya bahas tentang managerial skill model PDCA. Khususnya yaitu dengan topik yang namanya control, pengawasan pada pekerjaan. Dan saya berharap bahwa Anda sudah melihat video-video sebelumnya, karena ini PDCA berarti ada planning, ada organizing, ada actuating pelaksanaan pekerjaan. Silakan nanti Anda lihat di video-video sebelumnya supaya Anda memahami rangkaian dari video training ini. Karena training ini penting sekali bagi peningkatan atau suksesnya seorang profesional, seorang leader profesional. Nah, oleh karena itu jangan lupa sahabat sekalian, tonton sampai selesai, subscribe, klik loncengnya, like, lalu share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya supaya banyak orang lebih menerima manfaatnya. Kemudian juga saya juga lebih semangat untuk produksi video-video yang baru terkait dengan pengembangan diri seorang profesional. Memang banyak sekali para profesional menghadapi kesulitan bagaimana mengevaluasi, mengawasi, memeriksa hasil dari pekerjaan timnya, anggota timnya, atau juga ketika Anda berkoordinasi dengan pihak lain. Pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan profesional adalah, apa saja sih bentuk aktivitas dalam pengawasan pekerjaan supaya jauh lebih efektif? Dan bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, ini video ini akan menjelaskan semua itu supaya sahabat profesional bisa mengerti dan juga bisa meningkat kompetensi sebagai seorang leader profesional. Kontrol dalam pekerjaan itu menjadi hal penting untuk melihat seberapa efektif Anda melaksanakan, mengorganisasikan pekerjaan, lalu melaksanakannya, dan saat inilah Anda mengevaluasi. Makanya secara konsep sederhana, apa itu pengawasan adalah bagaimana kita memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan untuk menjamin keberhasilannya sehingga mampu mencapai tujuan. Nah, manfaatnya ketika Anda melihat, mempelajari bagaimana strategi membuat melakukan pengawasan adalah mengetahui lebih dini dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang mengawasi gitu ya. Yang kedua adalah mengurangi kerugian-kerugian terjadi ya yang sedang diprosesnya. Lalu menjamin keberhasilan kerja dan menilai pekerjaan dengan lebih baik karena adanya ukuran yang lebih jelas dan hasilnya jauh lebih efektif. Ada 5 aktivitas di dalam proses pengawasan atau pengendalian pekerjaan. Ini yang benar-benar harus Anda lakukan. Ya, ada 5 aktivitas. Sebelumnya kalau Anda sudah melihat video saya sebelumnya, dalam perencanaan itu ada 7 aktivitas. Dari menentukan tujuan, standar, target, menentukan tolak ukur, memahami situasinya, memahami hambatannya, menentukan sumber dayanya, bentuk aktivitasnya, dan menentukan prioritasnya. Itu dalam perencanaan. Nah, ini dasar kita nanti ya. Perencanaan akan kita evaluasi. Lalu kedua adalah bagaimana ada kurang lebih ada 6 aktivitas dalam mengurus pekerjaan. Nah, di dalamnya ada membagi pekerjaan, memahami ketergantungan, memahami tanggung jawabnya, membangun kerjasama, membuat SOP, memperhitungkan efisiensi. Lalu tahap yang ketiga adalah melaksanakannya atau actuatingnya di sini, memberikan instruksi, target, memberikan pengarahan, memberikan motivasi, memonitor pekerjaan, memecahkan masalah, membuat keputusan, reward punishing, dan kemudian mencari alternatif actionnya. Nah, ini sudah dilakukan, begitu ya. Nah, dari sini baru kita mengevaluasi seberapa efektifkah seluruh aktivitas yang telah Anda lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, pertama di sini kita bisa melihat ya, ada 5 aktivitas di dalam proses pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan kerja. Yang tadi di awal di perencanaan Anda sudah wajib harus mempunyai namanya standar, target atau ukuran. Nah, di sini kita awasi. Ya, kita periksa begitu ya. Ada penyimpangan kan di sana? Kita terus-menerus sesuai nggak jalan yang kita rencanakan, rencana yang kita sepakati bersama. Lalu ketika di sana ada masalah, maka Anda wajib memeriksa, mengaudit apa saja yang terjadi, kenapa ada penyimpangan. Nah, nanti Anda bisa melihat di video saya yang lain tentang problem solving, memeriksa mengenai pekerjaannya, mengapa dia positif penyimpangannya, mengapa negatif penyimpangannya. Nah, ini perlu dianalisa supaya dilihat untuk bahan pembelajaran waktu membuat rencana pekerjaan berikutnya. Itu langkah audit sesuai dengan SOP-nya. Di audit SOP-nya,
diaudit para pelaksananya, lalu diaudit juga mesinnya, materialnya, semua yang melibatkan hasilnya bisa plus atau bisa minus atau sama dengan. Nah, ini dilihat semua aspek. Lalu setelah dianalisis tersebut, maka Anda wajib melakukan verifikasi supaya jelas penyebab itu kenapa. Nah, di sini setelah Anda melakukan evaluasi dan Anda memberikan feedback, umpan balik kepada tim Anda, memberikan pandangan, memberikan opini, memberikan informasi, fakta-fakta. Inilah hasil dari audit, temuan-temuan seperti ini. Lalu Anda berikan feedback supaya masalah ini jangan terulang kembali. Apa langkah-langkahnya? Korektifkah atau preventifkah di sana? Maka di sini kita bisa melihat. Ya, itu langkah ketiga, evaluasi dan feedback, umpan balik kepada diri Anda, kepada organisasi Anda, kepada tim Anda, atau kepada koordinasi kepada tim-tim yang lain yang terlibat di dalam proses namanya pengawasan tersebut. Nah, itu 3 tahap aktivitas yang diperlukan. Aktivitas yang keempat adalah apa langkah berikutnya. Setelah tahu penyimpangannya, maka Anda bisa mengukur perlukah peningkatan. Kalau tadi tercapai targetnya, berarti standarnya nanti direkomendasikan ke depannya standar dinaikkan lagi. Karena setelah diawasi kan ini masih bagus, bisa ditingkatkan lagi nih. Dalam rangka ada bagaimana meningkatkan. Kalau tadi dia masalah nggak tercapai, maka langkah-langkah perbaikan atau korektif. Jadi ada langkahnya, aktivitasnya adalah hasil dari pengawasan ini. Ada langkah koreksi, memperbaiki. Bisa juga langkahnya pencegahan, preventif gitu ya. Atau improvement. Nah, ini rekomendasi hasil dari pengawasan. Jadi pengawasan itu bukan hanya sebagai polisi, prit, salap, hukum, tidak ya. Dalam pekerjaan itu evaluasi di sini adalah bagaimana dalam usaha meningkatkan lagi. Nah, setelah sudah ada berbagai rekomendasi tersebut, maka dibuatlah dokumentasinya, pelaporannya. Ya, di sini harus jelas, semua rapi. Kenapa? Itu bahasa rasional adalah tertulis semuanya. Dan jelas juga karena laporan ini menjadi acuan nanti untuk membuat perencanaan berikutnya dalam kondisi pekerjaan. Nah, itulah yang harus dimiliki bagi profesional membuat namanya perencanaan pekerjaan dan juga diawasi pekerjaannya dengan baik sehingga jauh lebih efektif. Sahabat profesional, setelah Anda telah mempelajari bagaimana manage pekerjaan, dari mulai perencanaan, pengurus pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan. Ingat, pengawasan sifatnya adalah membuat, memeriksa, mencatat, kemudian memberikan feedback, lalu memberikan langkah-langkahnya, lalu memberikan laporan. Video yang menarik bisa Anda terus pelajari, lalu Anda share kepada sahabat yang lain. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan saksikan video-video saya yang lainnya yang bisa menolong Anda meningkatkan kompetensi Anda sebagai seorang profesional, seorang leader yang baik. God bless you.